Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2606, Melangkah Masuk. Feng Chantian membuat dirinya terkenal di dunia surgawi ratusan ribu tahun yang lalu dan memperoleh gelar Dewa Abadi tertinggi di pertemuan 9 Cakrawala. Sekarang dia telah memasuki alam gua surga dan menjadi Raja Abadi. Barisan sebesar itu tidak dapat menekannya sama sekali. Adapun Heavenly Wolf, mantan tuannya adalah Kaisar Bosun dan dia menghadapi barisan yang lebih menakutkan. Segala sesuatu di hadapannya tidak berarti apa-apa. Karena dia sudah sampai sejauh ini tanpa jalan keluar, mengapa dia harus takut? Siapakah beberapa orang selain Feng Chantian? Seharusnya itu adalah 7 jenderal iblis emosi dari Sekte Tianhuang. Selama bertahun-tahun, mereka juga menjadi terkenal di domain Vian. Jadi, di antara 7 jenderal iblis emosi, selain Feng Chantian yang merupakan Raja Abadi, sisanya hanyalah Dewa Surga. Fufu, menurutku mereka semua adalah ahli yang luar biasa. Banyak pembudidaya di puncak pohon pembangun berdiskusi. Pada pertemuan 9 Cakrawala, kebanyakan dari mereka adalah ahli di alam abadi yang disempurnakan. Tentu saja, mereka tidak menganggap serius Yan Beichen dan Dewa Surga lainnya. Apa yang dilakukan Desolate Martial dan Feng Chantian di sini dengan beberapa Dewa Surga? Mungkinkah Sekte Tianhuang ingin melawan dua domain kita? Fufu, itu jika Desolate Martial bosan hidup. Di mata para abadi dan biksu, Desolate Martial dan yang lainnya. Ujung lain dari Immortal Vian Abyss benar-benar terlalu lemah dan tidak layak untuk disebutkan. Ada lebih dari 100.000 ahli keabadian sempurna dan lebih dari 100 Raja Abadi berkumpul di pertemuan 9 Cakrawala. Jika makhluk abadi menyerbu maju bersama, mereka mungkin akan menenggelamkan Desolate Martial dan yang lainnya secara instan. Seorang kultivator mengeluh, namun, Desolate Martial sungguh berani untuk datang ke pertemuan 9 Cakrawala hanya dengan beberapa orang. Orang bodoh selalu tidak takut. Orang lain tidak setuju. Di bawah pohon pembangun, Desolate Martial, beraninya kamu tampil di pertemuan 9 Cakrawala. Qin Che memandang Desolate Martial dengan tatapan dingin dan berkata perlahan, apakah menurutmu pertemuan 9 Cakrawala itu seperti perjamuan buah persik di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Qin Che memiliki dewa abadi tertinggi, arhat tertinggi, dan 200 dewa sempurna tingkat atas di sisinya. Selanjutnya, dia memiliki sekelompok raja abadi yang menahan benteng. Tentu saja, dia tidak takut. Zuo Wuchen menarik pedang tanpa debunya dan menjentikkan pedangnya dengan lembut menggunakan jarinya, mengeluarkan senandung pedang yang jelas saat dia berkata dengan dingin, Desolate Martial, ku dengar kamu memegang gelar yang tertinggi. Pedang tanpa debuku sangat ingin bertukar petunjuk denganmu. Pedang abadi Yue Hua tersenyum lembut. Tidak perlu menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Jika dia berani datang, aku akan membiarkan dia menyaksikan pedang esensi bulanku terlebih dahulu. Desolate Martial, kamu adalah iblis yang kejam dan pembunuh. Jika kamu berani mengambil langkah ke dalam domain abadi 9 Cakrawala, aku akan berdiri untuk membunuhmu dan memurnikanmu menjadi reinkarnasi. Peringkat 4 dari peringkat Arhat, Suba, berkata dengan suara yang dalam. Di bawah pohon pembangun, para dewa dan biksu menyatakan kata-kata berani dengan aura yang sangat deras. Mocking tidak tahan lagi dan tidak bisa menahan cibiran. Jika kalian punya nyali, kenapa kalian tidak berani melintasi Immortal Vian Abyss dan melawannya? Tiba-tiba, suara-suara di sekitarnya berhenti. Kata-kata Mocking membuat semua orang kesal. Meskipun para abadi dan biksu tampak percaya diri, tidak satupun dari mereka yang berani melintasi jurang iblis abadi dengan gegabah dan mengambil inisiatif untuk menyerang badan utama seni bela diri. Pertama, Desolate Martial terkenal kejam dan dikenal sebagai iblis sempurna tertinggi. Dia pernah menyebabkan keributan besar di perjamuan persik abadi dan menyebabkan pembantaian di kota Langfeng. Rekor pertarungan itu terlalu mengerikan. Kedua, jika mereka melintasi Immortal Vian Abyss, itu berarti Desolate Martial akan mendapat inisiatif. Selain itu, ada Raja Abadi, Feng Chantian, di sisi lain, siapa yang berani menuntut dengan gegabah? Qin Che mencibir, mengapa kita harus pergi ke domain Vian? Jika Desolate Martial punya nyali, dia harus datang ke domain abadi 9 Cakrawala. Saya akan mengatakannya lagi. Jika Desolate Martial berani masuk ke domain abadi 9 Cakrawala,
aku pasti akan membuatnya menumpahkan darah di tempat dengan mengeksekusinya. Saat dia mengatakan itu, di sisi domain Vien, Desolate Martial melirik Qiu Siluo di belakangnya dan mengangguk sedikit. Setelah itu, di depan semua orang, Desolate Martial mengendarai Heavenly Wolf dan melintasi Immortal Vien Abyss dengan Zither Vien Qiu Siluo. Dalam sekejap mata, Desolate Martial telah turun ke sisi domain abadi 9 Cakrawala dan menuju ke arah Qin Che dan yang lainnya. Set, Desolate Martial benar-benar berani datang. Para petani terkejut. Siapa yang ingin menumpahkan darahku saat itu juga dengan mengeksekusiku? Tatapan badan utama Martial Dao terasa dingin saat dia mengamati kerumunan di seberangnya dengan aura yang mengintimidasi. Selain Junyu, Si Unian dan para penggarap lainnya di peringkat keabadian sempurna, semua orang mengalihkan pandangan mereka dan tidak berani bertemu dengannya. Tatapan badan utama Martial Dao tertuju pada Qin Che. Seketika, Qin Che merasakan tekanan yang sangat besar. Ketakutan yang tak terlukiskan menyelimuti kepalanya dan dia tidak bisa menghilangkannya. Namun, saat itu, dia sudah berada dalam posisi sulit. Tentu saja, dia tidak bisa menarik kembali kesombongan yang baru saja dia buat. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, akulah yang mengatakannya. Kamu, sebelum Qin Che selesai, badan utama Martial Dao telah menyerang. Kali ini, serangannya datang tanpa peringatan apapun. Dalam sekejap, tubuh utama Martial Dao meninggalkan bagian belakang serigala surgawi dan tiba di hadapan Qin Che seketika. Tanpa berkata apa-apa lagi kepada Qin Che, tubuh utama Martial Dao meledak. Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa mengerikannya pukulan itu. Kecepatan dan kekuatannya telah mencapai puncaknya dalam pukulan itu. Pupil mata Qin Che mengerut karena terkejut. Ada banyak dewa sempurna yang hadir, termasuk dewa sempurna tertinggi dan arhat tertinggi. Namun, pada saat itu, dia merasa semua orang di sekitarnya sepertinya telah menghilang. Dia adalah satu-satunya yang tersisa melawan badan utama Martial Dao. Kenyataannya, hal itu juga terjadi. Serangan mendadak dari badan utama seni bela diri itu begitu cepat sehingga tidak ada satupun kultivator yang hadir yang bisa bereaksi. Ada begitu banyak ahli di sekitar tempat itu dan Raja Abadi yang memegang benteng. Tidak ada yang mengira Desolate Martial akan tampil sendirian dan bahkan mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Saya tidak bisa menang. Saya tidak bisa bertahan melawan ini. Seketika, itulah satu-satunya pemikiran di benak Qin Che. Pukulan tubuh utama Martial Dao membuatnya merasakan aura kematian yang telah lama ditunggu-tunggu. Bahkan dalam pertarungan untuk peringkat keabadian sempurna, dia tidak pernah merasakan bahaya yang begitu kuat terhadap penjara astral Junyu. Melarikan diri, Qin Che sangat tegas. Tanpa ragu-ragu, dia meninggalkan tubuh fisiknya dan roh esensinya meninggalkan tubuhnya. Membawa buah dao dan sebuah buku kuno, dia melarikan diri ke kejauhan. Bang! Satu pukulan dari tubuh utama Martial Dao menghancurkan tubuh Qin Che. Pukulan mengerikan itu mengeluarkan panas yang menyengat. Sebelum dagingnya dapat direkonstruksi, ia telah terbakar menjadi abu karena panasnya pukulan. Satu pukulan menghancurkan tubuh Qin Che sepenuhnya. Bukan hanya itu kekuatan pukulan itu. Reaksi Qin Che sangat cepat. Namun, saat roh esensinya keluar dari tubuhnya, pukulan Suzimo turun. Sambil menghancurkan tubuhnya, itu juga menyelimuti roh esensinya. Pukulan itu sepertinya meruntuhkan kekosongan di sekitarnya. Tidak peduli bagaimana Qin Che berjuang, roh esensi dan buah dao miliknya tidak dapat melarikan diri dan hanya bisa tenggelam lebih dalam. Saat roh esensi Qin Che hendak dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh utama Martial Dao, buku kuno di samping buah dao tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Aura menakutkan meledak dan membantu Qin Che melarikan diri dari bahaya. Bab 2607, aku akan memberimu kesempatan. Bola cahaya yang dikeluarkan oleh Grand Pure Jade Manual sebenarnya menyebabkan telapak tubuh utama Martial Dao merasakan sakit yang tajam. Badan utama Martial Dao sedikit mengernyit karena terkejut. Tubuh Martial Dao sejati telah dikembangkan ke alam yang sempurna dan kekuatan yang dapat menyebabkan dia sakit pasti tidak datang dari Qin Che. Badan utama Martial Dao merenung sejenak dan dengan cepat memahaminya. Sebagai bagian dari tabo mistik klasik, Grand Pure Jade Manual sangat berharga. Meskipun Qin Che telah memperoleh salah satu dari 3 buku panduan giok murni, kaisar yang mendukungnya masih meninggalkan segel pada buku kuno itu untuk mencegahnya diambil oleh orang luar.
Tubuh utama martial Dao tenang. Bagus jika dia bisa mendapatkan Grand Pure Jade manual, tapi tidak masalah jika dia tidak bisa. Tujuannya kali ini bukanlah Grand Pure Jade manual. Dengan bantuan segel yang ditinggalkan ayahnya, Qin Che melindungi roh esensinya dan membawa buku pedoman giok murni agung dan buah Dao kembali ke puncak pohon pembangun. Dia sangat ketakutan. Jika bukan karena segel yang ditinggalkan ayahnya, dia pasti sudah mati. Meski begitu, ia mengalami kerugian yang sangat besar. Tubuhnya dihancurkan oleh tubuh utama martial Dao dan dagingnya berubah menjadi abu, dia bahkan tidak bisa menggunakan Blood Rebirth. Kerumunan menjadi gempar. Tidak ada yang mengira badan utama ilmu bela diri begitu mendominasi sehingga dia berani menyerang seorang pangeran di depan semua orang dan bahkan menggunakan gerakan membunuh. Kurang dari itu, tidak ada yang menyangka bahwa Qin Che akan terpaksa meninggalkan tubuh fisiknya dan melarikan diri dengan panik setelah tidak mampu bertahan melawan satu pukulan pun dari tubuh utama martial Dao. Qin Che bukan hanya putra seorang kaisar, dia adalah peringkat 2 dari peringkat keabadian yang disempurnakan. Bahkan jika dia tidak bisa bertahan melawan satu pukulan pun dari Desolate Martial, siapa lagi yang bisa menandinginya? Raja Abadi Malam Panjang sangat marah dan tiba-tiba berdiri, menatap tubuh perdana Dao bela diri dengan ekspresi gelap. Adegan sebelumnya terlalu mendadak. Sudah terlambat baginya untuk turun tangan dan menyelamatkan Qin Che. Saat itu, Qin Che kembali. Sekarang, Raja Abadi Malam Panjang tidak lagi memiliki cukup alasan untuk menyerang. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan antara dewa yang sempurna. Sebagai Raja Abadi, dia peduli dengan martabatnya dan tidak dapat menyerang Desolate Martial dengan paksa karena hal ini. Selain itu, dia tidak yakin dengan situasi di pihak Desolate Martial saat ini dan tidak tahu apakah Kaisar Bo Sun ada di dekatnya. Karena itu, dia tidak berani bertindak gegabah. Raja Abadi lainnya memiliki pemikiran yang sama. Fakta bahwa Desolate Martial berani membawa orang-orang ini kemari dan begitu mendominasi serta tak kenal takut berarti kemungkinan besar Kaisar Bo Sun ada di dekatnya. Di bawah pohon pembangun, Jun Yu, Si Wunian dan makhluk abadi serta biksu lainnya memiliki ekspresi muram dan sangat tegang. Mereka menatap tajam ke arah badan utama martial Dao, takut dia akan menyerang lagi. Pukulan dari badan utama martial Dao sebelumnya juga mengejutkan semua orang. Jika mereka berada di posisi Qin Che, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Sementara para dewa dan biksu terpana oleh aura tubuh utama martial Dao dan terdiam, sebagai dewa yang sempurna, Jun Yu menonjol dengan tegas. Menahan tekanan besar yang melonjak dari Desolate Martial, Jun Yu bertanya dengan suara yang dalam, Desolate Martial dari domain Vien, bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Tubuh utama martial Dao hanya meninju Qin Che dengan santai dan tidak terus menyerang. Saya mendengar bahwa kedua domain Anda mengadakan pertemuan 9 cakrawala, jadi saya datang untuk melihatnya. Suara tubuh utama martial Dao terdengar agak dalam melalui topeng perak. Pada saat yang sama, aku punya dendam yang harus diselesaikan. Dendam apa? Jun Yu bertanya. Demi sitar kuno, Zider Immortal memburu bawahanku, Zider dan Flood Fiends, selama bertahun-tahun. Dia bahkan mengejar mereka sampai ke domain Vien. Tatapan badan utama martial Dao bergeser dan mendarat di Zider Immortal. Meng Yao, apakah menurut Anda Sekte Tian Huang lemah? Meng Yao tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi sekarang karena dia menjadi sasaran tubuh utama martial Dao, jadi dia mengertakkan gigi dan berdiri, bertanya, Desolate Martial, apa yang kamu inginkan? Aku akan memberimu kesempatan. Badan utama martial Dao berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu dikenal sebagai Zider Immortal, berkompetisi dalam keterampilan sitar dengan bawahanku, Zider Vien. Jika kamu menang, aku akan menyelamatkan nyawamu. Hah, Meng Yao melirik ke arah Qiu Siluo dan mencibir, sitar iblis apa? Dia memproklamirkan diri, bukan. Hak apa yang dia miliki untuk bersaing dengan saya dalam sitar? Saya lupa menyebutkan sesuatu. Badan utama martial Dao tidak menjelaskan dan melanjutkan, jika kamu menolak untuk berkompetisi, aku akan mengalahkanmu sampai mati. Anda, Meng Yao terkejut dan marah, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dari kata-kata Desolate Martial, seolah membunuhnya semudah menghancurkan seekor semut. Sebagai salah satu dari 4 peri besar, dia selalu dikagumi oleh banyak pembudidaya seperti bulan yang dikelilingi bintang. Setiap orang selalu menghormati saat melihatnya,
takut mereka akan bersikap kasar. Sekarang, Desolate Martial of the Fiend Domain tidak hanya memperlakukannya secara belak-belakan, dia juga tidak peduli dengan kecantikannya sama sekali dan mengatakan bahwa dia ingin memukulinya sampai mati. Hal yang paling menakutkan adalah orang ini tidak memiliki keberatan dan mendominasi. Meng Yao yakin jika dia mengatakan tidak, Desolate Martial akan menyerang tanpa ragu-ragu dan membunuhnya di sini. Jun Yu dan yang lainnya mengerutkan kening karena bingung. Raja abadi di puncak pohon pembangun juga memiliki ekspresi aneh. Desolate Martial of the Fiend Domain ada di sini untuk membuat Meng Yao bersaing dengan keterampilan sitarnya. Meng Yao dikenal sebagai sitar abadi dan secara alami luar biasa dalam sitar Dao. Pihak lain ingin bersaing dengan Meng Yao di sitar Dao. Fu. Sword Immortal Yue Hua terkekeh dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sungguh konyol. Surga abadi kelas 5 ingin menantang sitar abadi Meng Yao yang merupakan dewa abadi. Tingkat kultivasi Qiyu Siluo hanya berada di alam surga abadi kelas 5, perbedaan antara dirinya dan Meng Yao sangat besar. Di mata semua orang, keduanya berada pada level yang sangat berbeda. Itu tidak adil, kan? Mo Qing diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Yun Su. Tanpa sadar, dia sudah berada di sisi tubuh utama Martial Dao dan berkata dengan cemas, perbedaan dalam bidang kultivasi mereka sangat besar. Bagaimana Zider Vien bisa menang? Yun Su berkata dalam-dalam, jika itu hanya perbandingan keterampilan sitar, itu tidak ada hubungannya dengan ranah kultivasi seseorang. Baiklah, setelah hening beberapa saat, Meng Yao setuju sebelum mencibir, karena kalianlah yang meminta untuk dipermalukan, jangan salahkan saya. Meng Yao duduk di tanah dan meletakkan sitar kuno secara horizontal di atas lututnya. Dia memandang Qiyu Siluo yang tidak jauh darinya dan berkata, ayo, biarkan aku melihat seberapa kuatmu. Saat dia mengatakan itu, ujung jari Meng Yao tiba-tiba memetik senar sitar. Dentang, satu suara sitar sudah cukup untuk melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Seketika, aura pembunuh di medan perang menyebar dan suhu di sekitarnya turun. Meng Yao menggunakan tangan kirinya untuk membuat nada dengan mendorong, mencubit, menguleni, bersenandung, mengetuk dan memanggil. Dengan tangan kanannya, ia memetik senar sitar melalui teknik yang bervariasi dan rumit seperti memetik, menopang, menggesek, mengangkat, mengait, dan menyikat. Dentang, suara sitar bergema terus-menerus, berubah menjadi lebih tergesa-gesa. Para makhluk abadi dan biksu di bawah pohon pembangun sepertinya berada di medan perang, dikelilingi oleh pasukan besar. Mereka disergap dari segala sisi dengan niat membunuh yang tersembunyi. Lagu sitar yang dimainkan Meng Yao mengandung niat membunuh yang kuat. Jika para penggarap memejamkan mata, mereka dapat merasakan bahwa pasukan besar sedang menyerang sitar kuno Meng Yao dengan kekuatan yang memekakkan telinga. Para penggarap tenggelam di dalamnya dan merasa seolah-olah mereka akan diinjak-injak oleh pasukan tak kasat mata dan dipotong-potong oleh pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Jika dampaknya sudah sekuat ini bagi orang yang melihatnya, bahkan lebih buruk lagi bagi Qiyu Siluo yang menjadi sasaran langsung Meng Yao. Suara sitar Meng Yao bisa jadi anggun dan menyenangkan. Tentu saja, bisa juga membunuh. Bab 2608, robek peringkatnya. Saat emosi penonton perlahan-lahan diaduk oleh suara sitar Meng Yao, suara sitar yang merdu pun terdengar. Sitar abadi dan sitar Vien akhirnya bertarung. Suara sitar Qiyu Siluo benar-benar berbeda dengan suara Meng Yao. Suara sitar Meng Yao sangat mematikan dan agresif. Tidak ada ketajaman pada suara sitar Qiyu Siluo. Sebaliknya, ada sedikit kenangan dan kenangan. Rasanya seperti hangatnya matahari di musim dingin menyinari hati setiap orang. Dari segi teknik sitar, Meng Yao memang lebih unggul dari Qiyu Siluo. Namun, justru karena Meng Yao terlalu menekankan ketepatan teknik sitarnya sehingga dia ternoda oleh aura seorang pengrajin dan kurang memiliki rasa hormat terhadap sitar Dao. Kecapi Meng Yao terlalu bermanfaat. Dia berlatih sitar untuk ketenaran, status dan koneksi. Namun, alasan Qiyu Siluo berlatih sitar adalah karena dia menyukainya. Sitarnya membawa daunnya dan suaranya bergerak. Lagu Meng Yao adalah melodi yang dingin. Namun, lagu Qiyu Siluo mengandung perasaannya. Pada akhirnya, yang benar-benar menyentuh hati seseorang adalah emosi mendalam dalam suara samar sitar. Di bawah pohon pembangun, para dewa dan biksu tidak bisa tidak tenggelam dalam musik sitar Qiyu Siluo. Untuk sesaat,
Mereka lupa di mana mereka berada dan mau tidak mau mengenang masa lalu dengan ekspresi berbeda. Gambar terlintas di benak Mocking. Di Avicii, dia menderita keluhan yang sangat besar dan diintimidasi serta dihina. Namun, seorang pria berjubah ungu dengan topeng perak tiba-tiba muncul dan mengatakan sesuatu padanya. Jika ada orang di dunia ini yang memfitnah, menindas, mempermalukan, menertawakan, memandang rendah, merendahkan atau membenci Anda tidak perlu menanggung atau menjelaskan diri sendiri. Bunuh saja mereka. Senyum tipis muncul di wajah Mocking ketika dia mengingatnya. Yunzu ingat bahwa di Avicii, seorang sarjana yang baik menggendongnya dan melarikan diri. Hanya ada beberapa lapis pakaian di antara mereka berdua dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada gesekan dan kontak saat dia berlari. Yunzu sedikit menundukkan kepalanya dan tersipu. Si Wunian memiliki ekspresi yang bertentangan. Sword Immortal Yuehua sepertinya mengingat sesuatu saat ekspresinya menjadi gelap dan lengannya sedikit gemetar. Para dewa dan arahat yang sempurna tersentuh oleh suara sitar Kyusiluo dan teringat, mengingat pemandangan paling tak terlupakan dalam hidup mereka. Beberapa dari mereka menangis sementara yang lain senang. Ada yang melankolis, ada pula yang sombong. Beberapa dari mereka merasa sedih sementara yang lain merasa segar kembali. Ada kesedihan, kegembiraan, kesedihan, kebencian, kemarahan dan frustrasi. 7 emosi dan 6 keinginan semuanya ada di dalam. Meskipun suara sitar Meng Yao masih terdengar, seolah-olah semua orang tidak dapat lagi mendengarnya. Bahkan Meng Yao sendiri teringat pada semacam kenangan. Matanya merah dan dia memasang ekspresi sedih saat air mata seukuran butiran jatuh dari sudut matanya. Piak, air mata itu jatuh ke suara sitar kuno miliknya. Meski suaranya terdengar lemah, namun mengejutkan Meng Yao. Jari-jarinya tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan dengan keras, senar sitar putus. Ujung jarinya terpotong dan darah merembes keluar. Suara itu membangunkan makhluk abadi dan biksu satu demi satu. Saat itulah semua orang menyadari apa yang telah terjadi. Ketika mereka tidak siap sebelumnya, mereka benar-benar tenggelam dalam lagu Kyusiluo dan terpengaruh oleh emosi dari lagu tersebut. Bahkan lawannya, Meng Yao, pun tidak luput. Kemenangan ditentukan dalam kompetisi sitar ini. Aku dikalahkan. Meng Yao bergumam tak percaya, tidak bisa menerima kenyataan di hadapannya. Kekalahan hari ini merupakan pukulan besar baginya. Ini berarti mulai sekarang, dia tidak layak menyandang gelar sitar abadi. Semua kemuliaan yang pernah diperolehnya akan lenyap begitu saja. Sebagai dewa abadi yang sempurna, dia kalah dari dewa surga kelas 5. Masalah ini akan menyebar ke seluruh dunia surgawi dalam beberapa hari. Pada saat itu, dia akan menjadi lelucon dari domain abadi 9 cakrawala. Apa yang dilakukan badan utama marsial Dao adalah mengalahkan Meng Yao dalam keahliannya. Ini merupakan pukulan telak bagi hati Dao Meng Yao. Ini bahkan lebih kuat daripada menekannya secara langsung dalam pertarungan langsung. Meng Yao duduk di tempat dengan sedih dengan tatapan bingung saat sitar kuno dengan tali putus jatuh dengan santai di sampingnya. Tubuh utama marsial Dao melompat turun dari Heavenly Wolf dan menepuk yang terakhir, mengisyaratkan dia untuk membawa Kyusiluo kembali ke domain Vien terlebih dahulu. Heavenly Wolf merasakan bahwa badan utama marsial Dao mungkin akan membuat langkah besar dan takut dia akan terlibat. Dia tidak sabar untuk pergi dan segera berlari ke sisi Kyusiluo. Junyu memandang tubuh utama marsial Dao dengan semangat juang yang kuat terkondensasi di matanya. Dia melepas papan catur astral di punggungnya dan berkata dengan suara yang dalam, bela diri yang sunyi dari domain Vien, saya menghormati keberanian Anda. Melawan paragon dari Perfected Immortal dan Arhat Rankings dari 2 domain, Anda bahkan berani melintasi Immortal Vien Abyss. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan juga. Kesempatan bagi kita untuk bertarung secara adil. Peringkat abadi dan Arhat yang sempurna dari 2 domain. Badan utama marsial Dao mengangkat kepalanya sedikit dan melihat kedua daftar peringkat berbeda yang tergantung tinggi di atas pohon pembangun, berkata dengan acuh tak acuh, di mataku, 2 daftar peringkatmu hanyalah lelucon. Sebelum hukumannya selesai, badan utama marsial Dao hanya mengangkat tangannya sedikit tanpa melakukan gerakan apapun. Sial, disertai dengan suara yang memekakkan telinga, peringkat keabadian sempurna dan Arhat yang melayang di atas pohon pembangun terbelah menjadi 2 oleh kekuatan eksternal yang kuat.
Dua daftar peringkat yang terkoyak melayang turun perlahan dan cahaya yang dipancarkan oleh nama-nama dewa sempurna pada daftar tersebut secara bertahap meredup. Apa? Para petani sangat marah. Tindakan itu tidak bisa lagi dianggap sebagai provokasi, itu adalah tamparan keras di wajah mereka. Di depan mereka, peringkat keabadian dan arhat yang sempurna terkoyak. Bagi Desolate Martial, dua daftar peringkat itu hanyalah lelucon. Kata-kata itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius teladan kedua domain itu. Sombong sekali, iblis. Berani. Petik 2. Desolate Martial, pertikaian darah ribuan dewa sempurna di domain abadi Cakrawala Giok harus dibayar dengan darah. Darah para dewa dan biksu melonjak. Meskipun mereka takut dengan reputasi Desolate Martial yang terkenal buruk, mereka tidak peduli pada saat itu dan banyak orang yang menonjol. Kali ini, Sword Immortal Yue Hua sangat cerdas dan tidak mengatakan apapun. Samar-samar dia bisa merasakan sesuatu. Sejak awal, Desolate Martial dari Vien Domain bahkan tidak melihatnya. Namun, dia merasa merinding, seolah-olah bencana akan datang kapan saja. Jika bukan karena harga dirinya, dia pasti sudah segera meninggalkan tempat ini. Badan utama Martial Dao tidak dapat menemukan alasan untuk menargetkan Sword Immortal Yue Hua dan tidak terburu-buru. Dia tidak hanya ada di sini hari ini untuk Meng Yao dan Sword Immortal Yue Hua. Bela diri yang sunyi. Saat itu, Si Wunian berbicara dan bertanya perlahan, dari yang saya tahu, tripod penindas neraka ada di tangan Anda saat ini. Dan jika itu benar, badan utama Martial Dao bertanya tanpa melihat ke arah Si Wunian. Si Wunian mengeluarkan staf Zen dari tas penyimpanannya dan berkata dengan suara yang dalam, tripod penindas neraka adalah benda suci dari biara Buddha dan tidak boleh dibocorkan. Jika Anda menolak untuk menyerahkannya, jangan salahkan para biksu di biara Buddha karena bekerja sama untuk menindas Anda. Itu benar. Yun Mubai juga berteriak, tidak perlu memaksakan pertarungan satu lawan satu dengan iblis dari domain Vien. Semuanya, ayo serang bersama dan bunuh iblis ini demi kebenaran. Tubuh utama Martial Dao tidak berekspresi. Para makhluk abadi dan biksu di sisi lain hanya ingin berkumpul dan menyerangnya. Namun, mereka harus mencari alasan yang bermartabat agar mereka dapat melakukan hal tersebut. Itu sempurna. Dia bisa membunuh Sword Immortal Yue Hua melalui kekacauan tanpa harus mencari alasannya juga. Bab 2609, Buddha Naga Gajah. Di bawah dorongan Si Wunian, para dewa dan biksu di bawah pohon pembangun memelototi badan utama Martial Dao dengan kejam, bersiap untuk menyerang kapan saja. Dengan yang maha sempurna abadi dan arhat tertinggi di depan, apa yang mereka takuti? Selanjutnya, ada sekelompok ahli Raja Abadi yang menahan benteng di belakang. Jika sesuatu terjadi, Raja Abadi dan Raja Surgawi di belakang mereka pasti tidak akan berdiam diri. Iblis, menyerah. Kotak. Si Wunian berteriak. Di saat yang sama, dia membanting staf Zen di tangannya dengan keras ke tanah dengan suara keras. Ditambah dengan keterampilan rahasia domain suara dari biara Buddha yang dikeluarkan olehnya, suara tersebut beresonansi dan membentuk serangan domain suara yang kuat dan mengejutkan. Ini adalah formulasi Dharma domain suara tingkat atas dari biara-biara Buddha, peringatan keras. Jika kultivasi seseorang tidak cukup tinggi dan mereka tidak siap, Dao Heart mereka mungkin akan runtuh jika terkena peringatan keras. Semakin dalam pemahaman seseorang terhadap ajaran Buddha, maka semakin kuat pula formulasi Dharma dalam domain yang masuk akal ini. Dalam pertempuran untuk peringkat arhat sebelumnya, Si Wunian menekan semua dewa sempurna tingkat atas lainnya hanya dengan peringatan keras. Tentu saja, Si Wunian tidak berharap untuk menekan Desolate Martial hanya dengan Stern Admonition. Namun, itu sudah cukup selama Desolate Martial mengungkapkan celah apapun. Dia akan mengambil kesempatan untuk melepaskan metode terkuatnya dan menyerang Desolate Martial. Pada saat itu, para penggarap lainnya dalam kelompok akan menyerang. Bahkan dengan satu kekuatan surgawi, keterampilan rahasia, atau harta roh, tidak peduli seberapa kuat Desolate Martial, dia tidak akan mampu bertahan melawan mereka. Namun, yang membuat Si Wunian kecewa, Desolate Martial sepertinya tidak bereaksi apapun saat dia melepaskan Stern Admonition-nya. Topeng perak itu dingin dan mata di bawahnya sedalam lautan dan misterius seperti langit berbintang. Kamu terlalu berisik. Badan utama Martial Dao melirik Si Wunian dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak peduli seberapa kuat Si Wunian, dia hanyalah arhat tertinggi.
Dao Dharma pada tingkat ini tidak berpengaruh pada Dao bela diri sejati yang disempurnakan. BOGI sama sekali. Sebelum hukumannya selesai, badan utama marsial Dao tiba-tiba menyerang. Tanpa gerakan yang tidak perlu, dia hanya melangkah maju dan meninju ke arah Si Wunian. Pukulan itu seperti letusan gunung berapi saat gelombang pasang menghantam pantai. Seketika, seolah-olah gunung-gunung runtuh dan bumi retak dengan pemandangan apokaliptik. Set, Si Wunian merasa ngeri. Dia akhirnya mengerti mengapa Qin Che rela meninggalkan tubuhnya dan berbalik melarikan diri melawan pukulan biasa Desolate Martial. Pukulan yang mencekiknya seharusnya tidak ada di dunia ini. Bagaimana manusia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Si Wunian. Diselimuti oleh pukulan itu, dia bahkan ingin berbalik dan lari. Namun segera, dia membuat keputusan. Dia tidak bisa melarikan diri. Qin Che berbalik dan melarikan diri. Dia berhasil bertahan hidup berkat Grand Pure Jade manual dan kekuatan segel yang ditinggalkan oleh seorang kaisar. Tubuh fisiknya ditinggalkan dan lumpuh total. Jika dia membuat pilihan yang sama, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Satu-satunya cara dia bisa bertahan adalah dengan melepaskan semua kartu asnya tanpa menahan diri dan memilih bertahan melawan pukulan Desolate Martial sambil menunggu bala bantuan dari para penggarap lainnya. Si Wunian bukannya tidak memiliki kartu truf yang kuat. Faktanya, dalam kompetisi peringkat Arhat, tidak ada yang mampu memaksanya menggunakan kekuatan penuhnya dan melepaskan kartu truf ini. Saat itu, dia tidak punya pilihan lain. Kekuatan surgawi yang tiada taranya, Buddha Naga Gajah. Si Wunian mengatupkan kedua telapak tangannya dan melantunkan bahasa Sanskerta, berubah menjadi bermartabat dan tidak dapat diganggu-gugat. Tiba-tiba, Buddha yang agung dan agung muncul di sekelilingnya. Mereka gigih dan telah terwujud, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan kekuatan yang luar biasa. Cahaya pada setiap Buddha, fitur wajah dan bahkan kerutan halus di wajah, alis dan mata mereka sangat jelas, seolah-olah para Buddha telah turun. Para Buddha melantunkan sutra Buddha yang bergema di seluruh dunia tanpa henti. Pada saat yang sama, naga dewa mengelilingi para Buddha dan gajah dewa raksasa muncul satu demi satu. Naga dewa mengaum dan gajah dewa berseru. Itu adalah kekuatan suci dari biara Buddha, Buddha Naga Gajah. Ini, di puncak pohon pembangun, jantung tubuh sejati teratai hijau berdetak kencang dan tatapannya semakin tajam saat melihat hal itu. Kembali ke daratan Tianhuang, selama pertempuran terakhir melawan Dao Lord Bloodfiend, dia cukup beruntung melihat kekuatan suci dari Biksu Daming. Namun, di daratan Tianhuang, Buddha Naga Gajah adalah kekuatan dewa tertinggi. Lebih jauh lagi, kekuatan surgawi tertinggi itu hanya dapat dipahami jika seseorang memiliki pencapaian yang sangat tinggi dan pemahaman mendalam terhadap agama Buddha. Gajah naga Buddha milik Biksu Daming sangat mirip dengan milik Si Wunian. Namun terdapat beberapa perbedaan. Tubuh sejati teratai hijau berada di puncak pohon pembangun dan berada jauh, jadi dia tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Sambil berpikir, dia diam-diam melepaskan seni konsonan roh dan menjalin hubungan dengan badan utama marsial Dao. Melalui mata tubuh utama marsial Dao, dia mengamati kekuatan surgawi secara pribadi dan menyimpulkannya pada saat yang sama. Oleh karena itu, kekuatan tinju tubuh perdana Dao bela diri berhenti sejenak dan tidak melanjutkan pukulannya. Jika bukan karena itu, pukulan dari tubuh utama seni bela diri akan mengubah apa yang disebut kekuatan surgawi yang tiada taranya dan semua Buddha, naga, dan gajah menjadi abu bersama Si Wunian. Namun, setiap orang memiliki pemahaman berbeda tentang tindakannya. Di mata para penggarap lainnya, Desolate Martial telah melepaskan pukulan. Setelah itu, Si Wunian melepaskan kekuatan sucinya yang tiada taraf dan bertarung langsung. Kedua belah pihak menemui jalan buntu dan berimbang, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat saat itu juga. Para abadi dan biksu disegarkan dan ketakutan mereka terhadap Desolate Martial berkurang. Setidaknya, pemandangan di depan mereka membuktikan bahwa Desolate Martial tidak sekuat dan tak terkalahkan. Pedang abadi Yue Hua menghela nafas lega. Aku tahu itu. Desolate Martial mungkin adalah iblis yang disempurnakan tertinggi tetapi rekan Daois Si Wunian adalah arhat yang disempurnakan. Mereka tidak jauh berbeda. Yang lain memiliki pemikiran yang sama. Hanya catur abadi Jun Yu yang mengerutkan kening dengan ekspresi bingung. Sebagai satu-satunya dewa sempurna di antara semua orang yang hadir yang telah menguasai kekuatan suci tiada taraf,
indranya lebih akurat daripada yang lain. Meskipun Buddha Naga Gajah Si Wunian tampak kuat dan menakutkan, ia seharusnya tidak mencapai tingkat kekuatan surgawi yang tiada taraf. Buddha Naga Gajahnya hanya menyentuh ambang kekuatan surgawi yang tiada taranya. Mirip dengan pedang penakluk abadi Yunting, itu adalah kekuatan suci yang tiada taranya. Bagaimana Desolate Martial bisa menemui jalan buntu dengan satu kekuatan suci yang tiada taranya? Jun Yu merasa pemandangan di depannya agak aneh. Sebagai yang maha sempurna abadi, dia secara alami tidak mau repot-repot bergabung dengan orang lain. Dia hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan dan mengerutkan kening. Jadi begitu, di medan perang, dua tubuh sejati yang telah menjalin hubungan melalui seni konsonan roh menyimpulkan pada saat yang sama dan dengan cepat menganalisis rahasia Buddha Naga Gajah Si Wunian. Memang benar, ada kemungkinan besar bagi Buddha Naga Gajah untuk menjadi kekuatan suci yang tiada taraf. Namun, meningkatkan kekuatan surgawi ini ke tingkat kekuatan surgawi yang tiada taranya tidak hanya membutuhkan pemahaman mendalam tentang agama Buddha. Seseorang harus mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia ras naga dan gajah. Hanya dengan menggabungkan Tao Dharma yang sangat berbeda dari biara-biara Buddha, ras naga dan gajah menjadi satu, Buddha Naga Gajah bisa menjadi kekuatan suci sejati yang tiada taranya. Bab 2610, Pembantaian. Di daratan Tianhuang, hampir semua Buddha, Naga Dewa, dan Gajah Dewa yang disulap oleh Buddha Naga Gajah milik Biksu Daming adalah hantu. Adapun kekuatan suci Si Wunian di hadapannya, para Buddha telah terwujud, seolah-olah tubuh asli mereka telah turun. Hal yang sama juga terjadi pada Naga Dewa. Mereka mengelilingi para Buddha dan menunggangi awan, tidak berbeda dengan naga sejati. Hanya Gajah Dewa di samping Buddha yang tidak menjelma meski terlihat seperti aslinya. Sebaliknya, mereka adalah hantu yang kurang kuat dan gesit. Su Zimo yakin bahwa Si Wunian memiliki pencapaian yang sangat mendalam dalam Dao Dharma biara Buddha dan ras naga. Kotak. Namun, dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang Dao Dharma ras gajah dan tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, Buddha Naga Gajah miliknya hanya menyentuh ambang kekuatan suci yang tiada taranya dan tidak dianggap sebagai kekuatan suci sejati yang tiada taranya. Su Zimo sangat senang saat menyimpulkan rahasia Buddha Naga Gajah. Tubuh sejati teratai hijau mengolah tabu mistik klasik di biara-biara Buddha, Sutra Prajna Nirwana. Oleh karena itu, dia pasti tidak memiliki masalah dengan Dao Dharma di biara-biara Buddha. Adapun roh esensi tubuh sejati teratai hijau, awalnya disintesis dengan roh esensi naga Phoenix dan mengendalikan banyak kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia ras naga. Dalam hal pemahaman ras Dharmic Dao of the Dragon, dia bahkan telah melampaui banyak naga sejati. Dia juga telah mencoba-coba Dao Dharma ras gajah. Kekuatan surgawi bawaannya, kekuatan surgawi 6 gading, berasal dari ras gajah. Selanjutnya, di makam kaisar, setelah membunuh Fang Xuan, dia memperoleh teknik budidaya berkualitas tinggi, teknik pernafasan gajah surgawi. Itu juga berisi banyak Tao Dharmic dari ras gajah. Saat itu, Fang Xuan mengandalkan teknik budidaya ini untuk menarik 4 dari 9 kesengsaraan surgawi untuk naik. Dia bahkan mengembangkan garis keturunan gajah dewa dan sangat kuat. Setelah tubuh sejati teratai hijau memperoleh teknik kultivasi ini, ia juga berkultivasi selama bertahun-tahun dan memahami sesuatu. Dengan kata lain, fondasi Buddha Naga Gajah yang ia budidayakan bahkan melampaui Si Wunian. Ada kemungkinan besar dia bisa mengolah Buddha Naga Gajah menjadi kekuatan suci yang tiada taraf. Di mata orang lain, Si Wunian dan Desolate Martial menemui jalan buntu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Su Zimo menyimpulkan dan memahami Dao Dharma Buddha Naga Gajah dalam beberapa tarikan napas. Di medan perang, Si Wunian menatap mata tubuh utama Martial Dao yang jernih dan cerah di bawah topeng perak dan tiba-tiba merasakan keakraban yang tak terlukiskan. Dia tidak terlalu memikirkannya dan mencibir, hanya itu saja. Iblis sempurna tertinggi, kamu masih terkekang oleh kekuatan suciku yang tiada taraf. Buddha Gajah Naga Anda tidak berada pada tingkat kekuatan suci yang tiada taranya. Kata badan utama Martial Dao dengan acuh tak acuh. Terus, Si Wunian berkata, satu kekuatan suci yang tiada taranya sudah cukup untuk bertahan melawanmu. Petik 2. Kamu terlalu naif. Ekspresi mengejek melintas di mata tubuh utama Martial Dao. Saat melihat tatapan itu, Si Wunian tiba-tiba merasa tidak nyaman. Semuanya,
Apakah kalian menunggu untuk segera menyerang dan bergabung dengan pasukan untuk ril iblis ini? Tanpa ragu, Si Wunian menggeram. Saat itu, suara badan utama marsial Dao tiba-tiba terdengar di benaknya. Si Wunian, jika kamu ingin berdiskusi tentang agama Buddha denganku, lakukanlah di kehidupanmu selanjutnya. Anda, seolah dia mengingat sesuatu, pupil Si Wunian mengerut dan dia terkejut. Dia hanya memberitahu satu orang bahwa dia ingin mendiskusikan agama Buddha. Peringkat satu dari peringkat surga, Su Zimo dari domain abadi cakrawala surgawi. Seketika, seolah-olah dia memahami banyak hal, dia memandang tubuh utama marsial Dao dengan kaget dan takut. Mulutnya ternganga, seolah ingin berteriak atau mengatakan sesuatu. Sayangnya, dia tidak lagi punya kesempatan. Setelah Su Zimo menyimpulkan rahasia Buddha Naga Gajah, Si Wunian tidak lagi berguna baginya. Tiba-tiba, tubuh utama marsial Dao mengerahkan kekuatan dan tinju awalnya yang menganggur melepaskan kekuatan suci yang mengejutkan sekali lagi, menghancurkan Buddha Naga Gajah Si Wunian dengan mudah. Puff! Tubuh utama marsial Dao menghancurkan kepala Si Wunian dengan satu pukulan dan kabut darah menyebar, menghancurkan roh esensinya di tempat. Arhat tertinggi, Si Wunian, telah meninggal. Pada saat itu, kekuatan surgawi, keterampilan rahasia, harta roh, dan senjata para dewa dan biksu di bawah pohon pembangun telah turun, menyerang badan utama seni bela diri dengan cara yang luar biasa. Selain Yunzu, Moking dan Lin Lei, hampir semua dewa sempurna dan arahat melepaskan serangan terkuat mereka. Bayangan pedang muncul satu demi satu dari pedang tanpa debu dan ketajamannya terungkap. Itu dipenuhi dengan niat pedang murni, seolah ingin membersihkan dunia dari semua debu. Sige mencengkeram kapak belati raksasanya dengan kedua tangannya dan menyerang Su Zimo. Yun Mubai memanggil harta karun roh yang murni 9 kesengsaraan, payung putih keperakan yang dapat digunakan baik untuk menyerang maupun bertahan. Tiba-tiba payung itu terbuka dan ujung tajam dari payung abadi itu berputar dengan cepat, mengiris ke arah tubuh utama marsial Dao. Para ahli di peringkat arhat memanggil harta dharma mereka satu demi satu dan melepaskan kekuatan suci dan keterampilan rahasia mereka dengan serangan ganas. 0M, Ma, Ni, Pa, Mi, Hom. Banyak arhat yang melantunkan bahasa Sanskerta dari biara-biara Buddha pada saat yang sama, membentuk keterampilan rahasia domain suara yang sangat luas. Mereka berinteraksi dan beresonansi, menyebabkan kekuatan mereka meningkat saat mereka melonjak menuju badan utama marsial Dao. Enyahlah. Tiba-tiba, tubuh utama marsial Dao membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga ke arah banyak arhat. Seketika, jutaan makhluk hidup tampak muncul di belakang tubuh utama seni bela diri dan meneriaki makhluk abadi dan biksu yang hadir dengan cara yang memekakkan telinga. Bang! 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 Lusinan kultivator di bawah pohon pembangun tidak dapat bertahan melawan dampaknya dan hancur oleh raungan tubuh utama marsial Dao. Anggota badan yang patah terbang kemana-mana. Beberapa penggarap terkejut sampai mati di tempat dan roh esensi mereka dihancurkan. Para pembudidaya di bawah pohon pembangun adalah 200 teladan teratas dari 2 domain dan dewa sempurna yang terkuat. Meski begitu, tidak satupun dari mereka yang bisa bertahan dari dampak serangan domain suara. Satu raungan telah menghancurkan serangan para makhluk abadi dan biksu. Tentu saja, di bawah kendali yang disengaja dari badan utama marsial Dao, Yunzu, Moking dan Lin Lei hampir tidak terpengaruh. Serangan yang dilepaskan oleh para penggarap hampir runtuh bahkan sebelum mereka mendarat di tubuh utama marsial Dao. Pada saat pedang tanpa debu mendekat, teknik pedangnya sudah berkedip dan kekuatannya telah habis. Tubuh utama marsial Dao meraih pedang tanpa debu secara terbalik dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Retakan. Terdengar suara yang tajam. Pedang tanpa debu hancur berkeping-keping oleh telapak tangan Dao bela diri. Tubuh perdana dan tersebar di tanah. Ekspresi Zuo Wuchen berubah drastis. Pedang tanpa debu adalah harta karun roh yang murni tingkat 9. Tidak disangka itu akan diambil dengan tangan kosong Desolate Martial. Kekuatan macam apa itu? Setelah tubuh utama marsial Dao mematahkan pedangnya, dia meninju secara terbalik. Mata Zuo Wuchen membelalak dan dia tidak bisa menghindari pukulan yang datang bagaimanapun caranya. Bang! Zuo Wuchen berubah menjadi kabut darah dengan satu pukulan dari tubuh utama marsial Dao. Sebelum dia bisa berhamburan ke tanah, dia terbakar menjadi abu oleh panas membakar yang terkandung dalam kepalan tubuh utama marsial Dao dan roh esensinya hancur.
Pada saat itu, para Arhat juga mendekat. Tanpa melihat, tubuh utama marsial Dao membalas. Puff! Pukulan itu menyebabkan kekosongan itu runtuh. 5 Arhat jatuh ke dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri, diselimuti oleh kekuatan tinju tubuh utama marsial Dao. Puff! 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 Kelima Arhat itu mati, terbunuh oleh satu pukulan tubuh utama marsial Dao. Bab 2611, mengalahkan Gua Surga. Situasinya berubah terlalu tiba-tiba. Sebelumnya, Desolate Martial dan Si Wunian berimbang. Tidak disangka Si Wunian akan terbunuh oleh satu pukulan dari Desolate Martial dalam sekejap mata. Kekalahan Si Wunian terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba. Para ahli Raja Abadi di puncak pohon pembangun tidak dapat bereaksi sejenak. Raja Surgawi dari Tanah Suci Kebahagiaan terkejut dan marah ketika mereka melihat hal itu. Kotak, Si Wunian berasal dari Gunung Meru di Tanah Suci Kebahagiaan. Dia adalah biara Buddha terkuat di generasi ini dan baru saja dianugerahi gelar Arhat tertinggi. Siapa sangka Si Wunian akan dibunuh di tempat oleh Desolate Martial dari Vien Domain pada hari kedua setelah mendapatkan gelar Arhat tertinggi. Si Wunian kemungkinan besar akan menjadi Arhat tertinggi yang meninggal paling cepat dalam sejarah. Pada saat Raja Surgawi kembali sadar, pertempuran telah terjadi. Tubuh utama marsial Dao menyerang secara berurutan dan tidak ada satupun teladan keabadian sempurna dari dua domain yang bisa menandinginya. Darah mengalir seperti sungai di bawah pohon pembangun. 200 dewa dan arahat sempurna yang dapat berkultivasi di bawah pohon pembangun dapat dianggap sebagai masa depan, fondasi, dan harapan dari kedua domain tersebut. Mereka adalah penerus sekte dan faksi besar yang paling menonjol. Ketika mereka melihat paragon dan penerusnya mati satu demi satu, Raja Abadi dan Raja Surgawi dari sekte dan faksi utama tidak bisa lagi duduk diam. Apapun yang terjadi, mereka harus menyelamatkan penerusnya terlebih dahulu. Jika Desolate Martial terus maju, tidak banyak dari 200 teladan immortal sempurna yang akan bertahan. Raja Abadi tertinggi dari dua domain mempertahankan ketenangan mereka. Sudah cukup bagi Raja Abadi biasa untuk turun tangan dalam hal seperti ini. Jika Raja Abadi tertinggi turun tangan hanya untuk berurusan dengan yang tertinggi, iblis yang disempurnakan, itu akan berlebihan. Saat badan utama marsial Dao hendak memanfaatkan kekacauan untuk membunuh pedang abadi Yue Hua di tengah kerumunan, 3 Raja Abadi dan 4 Raja Surgawi turun dan menghalangi jalannya. 7 ahli alam gua surga tiba di medan perang dan melepaskan tekanan kesadaran roh yang luar biasa, mengunci sosok tubuh utama marsial Dao. Iblis, cepat dan berhenti. Akan darah tidak terbatas tetapi Anda masih bisa bertobat. Letakkan pisau daging dan Anda akan mendapatkan kesempatan penebusan untuk menjadi seorang Buddha. Raja Surgawi dari biara Buddha melantunkan bahasa Sanskerta dan pada saat yang sama mengangkat palu kayunya, mengetuk keras ikan kayu di tangannya dengan suara yang menyayat hati. 2 ahli Raja Abadi lainnya mengulurkan telapak tangan mereka dan menekan tubuh utama marsial Dao juga. Hah! Melawan serangan para ahli alam gua surga, badan utama marsial Dao tidak mundur melainkan malah maju. Dengan harum dingin, dia mengangkat tinjunya dan meninju 2 kali, bertabrakan dengan telapak tangan 2 ahli Raja Abadi. Ketika mereka melihat itu, perasaan konyol dan aneh muncul di hati para penggarap. Mereka tidak tahu apakah Desolate Martial of the Vien Domain adalah orang gila atau gila. Bukankah dia bunuh diri dengan bertarung melawan ahli Raja Abadi dengan tangan kosong? Bang! Bang! Kedua Raja Abadi menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat tetapi mundur lebih cepat. Dalam sekejap mata, 2 Raja Abadi terlempar dengan 2 pukulan dari tubuh utama Dao bela diri. Kedua Raja Abadi terkejut. Saat mereka bertabrakan dengan tubuh utama marsial Dao, mereka merasakan kekuatan suci yang hampir merusak melonjak ke dalam tubuh mereka dengan liar, mereka berdua tidak dapat bertahan melawannya sama sekali. Berderak. Kedua Raja Abadi merasakan sakit yang menusuk di lengan mereka dan suara retakan tulang terdengar. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, daging di lengan kedua Raja Abadi terkoyak dan tulang mereka hancur berkeping-keping, meledak menjadi kabut darah. Organ mereka terguncang dengan keras dan mereka mengeluarkan seteguk darah dengan ekspresi putus asa. Set! Para pembudidaya tersentak kaget. Selama budidaya normal, para ahli Raja Abadi akan menggunakan gua surga yang mereka padatkan untuk memberi makan tubuh dan garis keturunan mereka. Fisik mereka kuat dan kekuatan mereka sangat mengejutkan, jauh melampaui alam yang sempurna. Tapi sekarang,
Dua Raja Abadi terluka parah oleh dua pukulan dari A. Iblis yang disempurnakan dalam pertarungan jarak dekat. Kekuatan macam apa itu? Seberapa kuat Desolate Martial dari Vien Domain? Raja Abadi yang tersisa dan 4 Raja Surgawi juga terkejut dengan apa yang terjadi. 5 ahli alam gua surga memiliki pemahaman diam-diam dan memanggil surga gua kecil mereka tanpa ragu-ragu. Ledakan, ledakan, ledakan. 5 ahli alam gua surga melepaskan gua surga kecil mereka dan tidak berani menahan diri sama sekali. Mereka menyalurkan kekuatan tempur ranah Raja Abadi mereka ke puncak. Sifat merepotkan dan menakutkan dari metode Desolate Martial of the Vien Domain telah melampaui imajinasi mereka. Mereka tidak ingin menderita kerugian besar di tangan Desolate Martial di depan semua orang. Tubuh utama Martial Dao memandang Raja Abadi dan 4 Raja Surgawi dengan tatapan dingin dan aura jahat yang bergetar. Segera setelah itu, tubuh utama Martial Dao menyalurkan ki darahnya dan suara tsunami yang memekakkan telinga bergema dari tubuhnya saat auranya melonjak. Dua api ungu juga menyala di matanya. Mereka dalam dan cemerlang dan tidak bisa diabaikan. Saat berikutnya, badan utama Martial Dao melangkah maju sekali lagi dan meninju 5 ahli Raja Abadi. Pukulan itu menyelimuti Raja Abadi dan 4 Raja Surgawi. Itu meledak seperti api dan melonjak seperti laut. Meskipun pukulan itu tampak sederhana, pukulan itu memadatkan semua Dao Dharma dan kehendak Dao bela diri. Itu pantang menyerah dan melawan. Itu benar di hati dan memungkinkan seseorang untuk membalas dendam dan membalas rasa terima kasih sesuka mereka. Ini adalah pukulan sederhana tanpa gerakan yang tidak perlu. Dao adalah kesederhanaan itu sendiri. Tinju tubuh utama adalah Martial Dao. Semua Dao Dharma dan kekuatan tubuh Dao bela diri sejati yang disempurnakan dikumpulkan dalam pukulan itu. Ledakan. Tinju tubuh utama Martial Dao bertabrakan dengan 5 gua surga di seberangnya dan kekosongan di sekitarnya bergetar. Segera setelah itu, tatapan Raja Abadi dan 4 Raja Surgawi berubah secara bertahap. Mereka berlima memandangi tubuh utama Martial Dao dengan kaget dan takut ketika hampir 2 orang sedang berlari 100k1 nanogram di sebuah goa. Bang! Ledakan. Tepat di depan semua orang, gua surga yang baru saja mereka dirikan berlima dihancurkan oleh satu pukulan dari badan utama Martial Dao dan runtuh menjadi kehampaan. Apa? Para penggarap membelalakan mata mereka karena terkejut dan tidak percaya. Pemandangan ini sudah melampaui pemahaman para kultivator. Kekuatan iblis yang disempurnakan tertinggi sudah bisa melintasi alam surga yang sempurna dan gua surga untuk mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Bahkan Raja Abadi tertinggi di puncak pohon pembangun secara naluriah berdiri karena terkejut. Mengingat ketajaman mereka, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa pukulan Desolate Martial sebelumnya tidak melibatkan kekuatan gua surga. Dengan kata lain, Desolate Martial of the Vien Domain belum maju ke alam gua surga. Pukulan itu hanya memanfaatkan kekuatan yang dikeluarkan oleh tubuh dan garis keturunannya. Meski begitu, itu sudah sangat menakutkan. Meskipun Raja Abadi dan 4 Raja Surgawi hanya memadatkan gua surga kecil masih merupakan teknik terkuat dari para ahli gua surga, bagaimana bisa dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Bahkan bagi mereka, sulit bagi mereka untuk melakukan itu tanpa melepaskan gua surga utama mereka. Ketika 5 gua surga kecil runtuh, Raja Abadi dan 4 Raja Surgawi terkejut. Mereka tidak lagi berani berdiri di depan badan utama Martial Dao dan buru-buru mundur untuk menghindarinya. 7 ahli gua surga baru saja menyerbu ke depan ketika mereka dibubarkan oleh beberapa pukulan dari badan utama Martial Dao. Saat ketujuh Raja Abadi mundur, paragon keabadian sempurna di bawah pohon pembangun sekali lagi terpapar pada badan utama Dao bela diri. Tatapan tubuh utama Martial Dao bergeser dan mendarat di Sword Immortal Yuehua. Seketika, Sword Immortal Yuehua merasakan bulu kuduknya berdiri dan kulit kepalanya terasa kesemutan. Bahkan tubuhnya sepertinya tidak lagi berada dalam kendalinya. Dia menjadi sasaran. Bab 2612, kamu bukan lawanku. Pedang abadi Yuehua merasa sangat bersalah. Di bawah dorongan Si Wunian, Zuo Wuchen dan yang lainnya, lebih dari separuh pembudidaya di bawah pohon pembangun menyerang badan utama Martial Dao. Hanya ada sedikit kultivator yang tidak menyerang sepanjang waktu dan dia adalah salah satu dari mereka. Yunzu dan Moking mengetahui tubuh utama Martial Dao dan tentu saja tidak akan menyerang. Sebagai yang maha sempurna abadi,
Junyu merasa malu untuk bergabung dengan orang lain dan tidak bergerak. Kotak. Alasan mengapa SWOT Immortal Yue Hua tidak menyerang adalah sederhana. Itu karena indera keenamnya memberitahunya bahwa bencana besar akan menimpanya. Lebih jauh lagi, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa Desolate Martial dari domain Vien akan mengambil tindakan terhadapnya. Alasan mengapa SWOT Immortal Yue Hua tidak menyerang adalah karena dia takut dia akan melakukan sesuatu yang akan memberikan alasan bagi Desolate Martial of the Vien Domain untuk menyerang. Namun, dia tidak menyangka bahwa meskipun dia berperilaku baik dan tidak menyentuh Desolate Martial dari domain Vien, dia tetap menjadi sasaran pada akhirnya meskipun tidak berseteru dengan Desolate Martial dari domain Vien. SWOT Immortal Yue Hua bingung, marah dan sedih. Sebelumnya, Desolate Martial melepaskan sifat jahatnya dan bahkan Raja Abadi dari alam gua surga terluka parah olehnya. Apa yang bisa dilakukan oleh peringkat 9 dari peringkat abadi yang disempurnakan seperti dia? Desolate Martial mungkin bisa menghancurkannya dengan satu jari. SWOT Immortal Yue Hua sedang tidak berminat untuk membela. Tanpa ragu, dia berbalik dan lari sambil berteriak minta tolong ke arah puncak pohon pembangun. Mencoba melarikan diri. Tubuh utama Martial Dao mencibir dan dalam sekejap, melaju menuju SWOT Immortal Yue Hua dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada yang berani menghentikannya kemanapun dia lewat. Saat itu, sesosok tubuh melintas di hadapannya, misterius seolah-olah ia membawa langit berbintang yang luas di punggungnya. Yang abadi yang sempurna, Junyu, telah muncul. Dia tidak mau bergabung dengan orang lain untuk berurusan dengan badan utama Martial Dao. Saat ini, dia adalah satu-satunya yang berani menonjol dan menghalangi jalan tubuh utama Martial Dao juga. Ketika dia melihat itu, Mo Qing khawatir dan khawatir tentang keselamatan Junyu. Bagaimanapun, menurutnya, Desolate Martial tidak takut dalam tindakannya. Dia berasal dari domain Vien dan sangat menentukan untuk membunuh. Bahkan Raja Abadi yang menghalangi jalannya ditekan olehnya, apa yang bisa dilakukan Junyu? Jangan khawatir. Saat itu, suara Yunzu terdengar di benak Mo Qing dengan penuh keyakinan. Tidak akan terjadi apa-apa pada Junyu. Yunzu mengetahui identitas badan utama Martial Dao. Itulah alasan mengapa dia yakin tubuh utama Martial Dao pasti tidak akan menyakiti Junyu. Ketika dia melihat Junyu menghalangi jalannya, badan utama Martial Dao berhenti sejenak dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu bukan tandinganku." Sebelum hukumannya selesai, badan utama Martial Dao telah menyerang. Berbeda dengan serangan sebelumnya, kali ini, badan utama Martial Dao tidak melepaskan pukulan apokaliptik apapun. Dia hanya menutup dua jari dan membentuk pedang jari, menusuk ke arah Glabella Junyu. Sebelum pedang jari itu tiba, Junyu merasakan Glabellanya sedikit membengkak dan rasa sakit yang menusuk. Memang, dia sangat kuat. Junyu berpikir dalam hati. Melawan Desolate Martial, dia juga tidak berani menahan diri. Dia membuat segel tangan dengan kedua tangannya dan menunjuk dengan lembut ke arah Martial. Tubuh Perdana Dao, berteriak pelan, penjara astral. Junyu tidak menahan diri dan segera melepaskan kekuatan suci yang tak tertandingi itu. Kekuatan yang kuat dan misterius turun seketika. Segala sesuatu di ruang angkasa tidak dapat bergerak dan perjalanan waktu tidak dapat dirasakan. Udara di sekitar badan utama Martial Dao sepertinya langsung tenang. Namun, tak lama kemudian, lingkaran cahaya ungu muncul dari tubuh Dao bela diri sejati yang telah disempurnakan. Itu bersinar dengan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya dan badan utama Martial Dao langsung terbebas dari penjara astral. Tepatnya, dia tidak membebaskan diri. Kekuatan suci yang tak tertandingi itu tidak banyak mempengaruhi tubuh Perdana Dao bela diri. Seluruh situasi seperti permainan catur. Junyu dirugikan setelah satu gerakan itu. Tubuh utama Martial Dao telah tiba sebelum Junyu dan pedang jarinya melayang di atas Glabellanya, siap untuk memuntahkan pedang Qi dengan niat membunuh kapan saja. Dalam sekejap, Junyu bergerak secara diagonal ke belakang. Teknik gerakannya aneh dan sangat misterius. 9 langkah halus istana Ratu Abadi Linglong. Kecepatan bukanlah fokus dari 9 langkah halus istana. Namun, dalam sebuah pertempuran, seseorang seringkali bisa bertahan melalui situasi mematikan dan menemukan celah baru. Junyu melepaskan 9 langkah halus istana dan berniat menjauhkan diri dari badan utama seni bela diri untuk sementara waktu sebelum membuat rencana lebih lanjut. Namun, saat Junyu menghindar ke samping,
tubuh utama marsial Dao bergerak dan mengikutinya, seolah-olah dia sedang merobek kekosongan. Keduanya hampir satu demi satu dan tidak ada celah di antara mereka. Pedang jari tubuh utama marsial Dao masih melayang di atas gelabela Junyu. Jantung Junyu berdetak kencang saat dia buru-buru melepaskan 9 langkah halus istana sekali lagi, ingin melepaskan diri dari kejaran tubuh utama marsial Dao. Namun, badan utama marsial Dao mengikutinya seperti bayangan. Bagaimana mungkin? Junyu khawatir. Desolate marsial dapat menyelesaikan 9 langkah halus istana dan bahkan mengikutinya. Aku sudah mengatakan bahwa kamu bukan tandinganku. Badan utama marsial Dao menekankan sekali lagi. Dalam sekejap, dia mengejar ke arah Sword Immortal Yue Hua. Jangan pergi, hasilnya belum diputuskan. Junyu maju selangkah, ingin menghentikan badan utama marsial Dao. Namun, dia tiba-tiba merasakan sedikit kehangatan mengalir dari gelabelanya. Secara naluriah, Junyu menyentuhnya dan tangannya berlumuran darah. Gelabelanya tertusuk. Dengan kata lain, sebelumnya, Desolate marsial bisa saja menembus roh esensinya jika dia maju 1 inci dengan pedang jarinya. Namun, mengapa Desolate marsial tidak membunuhnya meskipun dia sudah mengamuk? Junyu samar-samar bisa merasakan bahwa Desolate marsial sepertinya memperlakukannya secara berbeda. Setidaknya, dia tidak melancarkan serangan yang terlalu ganas dan menakutkan. Sebaliknya, dia menahan diri. Tiba-tiba, Junyu merasakan ketidakberdayaan. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Di depan Desolate Martial of the Fiend Domain, bahkan semangat juangnya sangat ditekan sehingga dia tidak bisa lagi mengangkat kepalanya sepenuhnya. Meskipun ada sedikit penundaan, tubuh utama marsial Dao sangat cepat. Saat pedang abadi Yue Hua hendak tiba di pegunungan pohon pembangun, dia berhasil menyusul yang terakhir. Fiuh! Tanpa sepatah kata pun, badan utama marsial Dao meledak. Tiba-tiba, dalam kehampaan di samping Sword Immortal Yue Hua, sebuah retakan muncul dan seorang lelaki tua berambut putih muncul dalam sekejap. Dia memelototi badan utama marsial Dao dan berteriak, "Iblis, beraninya kamu melukai murid akademi kami." Grand Elder Akademi Langit dan Bumi telah turun. Meskipun Penatua Agung di Akademi sudah tua, dia memiliki gua surga yang besar dan merupakan Raja Abadi tertinggi. Ketika dia melihat bahwa Raja Abadi biasa tidak dapat menghentikan badan utama seni bela diri sama sekali, Tetua Agung Akademi tidak dapat duduk diam dan hanya dapat muncul secara pribadi. Tidak peduli apa, Sword Immortal Yue Hua adalah murid warisan nomor 1 di Akademi dan mereka tidak bisa kehilangan dia. Grand Elder dari Akademi mengulurkan telapak tangannya yang sedikit kurus dan mengepalkannya, menyalurkan garis keturunannya untuk bertabrakan dengan tinju badan utama marsial Dao. Bang! Tinjunya bertabrakan dengan suara kekalahan yang tumpul. Tak satu pun dari mereka mundur selangkah pun. Kilatan dingin melintas di mata tubuh utama marsial Dao saat dia melihat pedang abadi Yue Hua yang melarikan diri dengan liar menuju puncak pohon pembangun. Dia menyalurkan roh esensinya dan mengedarkan kekuatan suci dan seni dharma miliknya, menunjuk ke arah pedang abadi Yue Hua dari jauh. Kutukan abadi. Petik 2. Kekuatan suci yang tiada taraf telah dilepaskan. Tubuh utama marsial Dao jarang menggunakan kekuatan surgawi atau keterampilan rahasia dalam pertempuran. Itu bukan karena dia belum menguasainya, tetapi karena seringkali, dia tidak perlu melakukannya. Kekuatan surgawi dan keterampilan rahasianya telah lama menyatu ke dalam tubuh Dao bela diri sejatinya. Saat tubuh utama marsial Dao melepaskan kekuatan suci, itu adalah kekuatan suci yang tiada taraf, yang menyebabkan keributan. Sword Immortal Yue Hua berbalik dengan ekspresi pucat dan keputusasaan di hatinya. Mengingat kekuatannya, dia tidak bisa menahan kekuatan suci yang tiada taranya sama sekali. Lebih jauh lagi, kutukan abadi bahkan lebih mengerikan daripada penjara astral dalam hal kekuatan membunuh. Tetua Agung Akademi ditahan oleh badan utama marsial Dao dan tidak bisa melepaskan diri untuk saat ini. Dia hanya bisa melambaikan jubahnya dan melepaskan keterampilan rahasia yang kuat yang menyerang abadi. Kutukan. Bab 2613, Hukuman. Kutukan abadi berasal dari kesengsaraan surgawi terakhir dari 9 kesengsaraan surgawi. Segudang kesengsaraan surgawi berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan aura destruktif dan turun, menutupi langit dengan padat. Ada kesengsaraan formasi, kesengsaraan residensi, kesengsaraan kehancuran, kesengsaraan kekosongan. Kesengsaraan api, kesengsaraan air,
kesengsaraan angin, kesengsaraan senjata. Setiap kesengsaraan berkembang menjadi kesengsaraan kecil yang tak terhitung jumlahnya, 3 bencana, 9 malapetaka, dan 10 kesengsaraan karma negatif. Seperti tsunami, kotak, kesengsaraan surgawi, mereka melonjak dan melahap pedang abadi Yue Hua. Seketika, pemandangan apokaliptik muncul di atas kepala Sword Immortal Yue Hua. Dalam tsunami kesengsaraan surgawi, pedang abadi Yue Hua sedikit gemetar dan tampak sangat tidak berarti. Ketajaman esensi sejati di tubuhnya sudah terkoyak-koyak. Sword Immortal Yue Hua menahan tekanan dengan mata merah. Seolah-olah dia memberikan segalanya, dia menyalurkan roh esensi buah dao dan memadatkan esensi sejatinya, melepaskan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia satu demi satu. Namun, kekuatan surgawi dan keterampilan rahasianya melonjak ke dalam tsunami kesengsaraan surgawi seperti batu yang memasuki laut. Mereka tidak menimbulkan riak apapun dan menghilang dalam sekejap mata. Di hadapan kekuatan suci yang tiada taraf, semua serangan baliknya tidak berarti apa-apa. Saat itu, keterampilan rahasia Tetua Agung Akademi turun dan telapak tangan yang mencakup langit muncul di atas kepala pedang abadi Yue Hua, mendukung gelombang tsunami kesengsaraan surgawi. Meskipun kekuatan surgawi yang tiada taranya kuat, tubuh utama marsial Dao dibatasi oleh ranah budidayanya dan penghancuran abadi tidak dapat melukai Raja Abadi tertinggi seperti Tetua Agung di Akademi. Namun, tsunami kesengsaraan surgawi melonjak terus-menerus, ingin mengalir melalui celah di antara jari-jari telapak tangan yang mencakup langit dan terus mengancam pedang abadi Yue Hua. Hah! Tetua Agung dari Akademi itu mendengus dengan dingin dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada telapak tangannya yang meliputi langit, mengepalkannya. Ledakan! Tsunami kesengsaraan surgawi tiba-tiba meledak dan ledakan keras terdengar di udara. Genggaman telapak tangan yang meliputi langit itu mengandung kekuatan mengerikan dari Raja Abadi tertinggi dan menghancurkan kekuatan surgawi dari kutukan abadi dalam sekejap. Sword Immortal Yue Hua berada tepat di samping telapak tangan yang mencakup surga dan kutukan abadi. Gempa susulan dari tabrakan kedua kekuatan melonjak dan membentuk badai yang langsung menelannya. Pedang abadi Yue Hua menjerit. Meskipun kutukan abadi dihancurkan oleh Tetua Agung Akademi, masih banyak kesengsaraan surgawi yang bobrok dan rune rusak yang mempertahankan Dao Dharma dari kekuatan suci yang tiada taraf. Tentu saja, Dao Dharma seperti itu tidak menimbulkan ancaman bagi Raja Abadi. Tapi, pedang abadi Yue Hua hanyalah dewa yang sempurna dan tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Jika Tetua Agung Akademi tidak memilih untuk melawan kutukan abadi secara langsung dan hanya memblokirnya, pedang abadi Yue Hua akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Tetua Agung Akademi memilih untuk menghadapi kekuatan suci yang tiada taranya secara langsung. Gempa susulan menyebar dan sudah terlambat bagi Sword Immortal Yue Hua untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, luka muncul di tubuh Sword Immortal Yue Hua. Beberapa di antaranya begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat dan beberapa bahkan memperlihatkan organnya dengan cara yang mengejutkan. Hal yang paling tragis adalah salah satu lengan pedang abadi Yue Hua melakukan kontak dengan tanda kesengsaraan senjata yang hancur dan diputus secara paksa. Sword Immortal Yue Hua jatuh ke tanah dan tubuhnya mengejang terus-menerus, mengeluarkan tangisan yang tragis. Dia berlumuran darah dan bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi. Ketika Tetua Agung Akademi melihat keadaan tragis dari pedang abadi Yue Hua, ekspresinya berubah. Dia menopang gua surga utamanya dan memukul mundur tubuh utama marsial Dao, dan langsung tiba di samping Sword Immortal Yue Hua. Tetua Agung Akademi mengeluarkan beberapa pil abadi dan mengirimkannya ke mulut pedang abadi Yue Hua. Setelah itu, dia membuat segel tangan secara berurutan dan melepaskan beberapa keterampilan rahasia penyembuhan yang menyerang Sword Immortal Yue Hua. Itu menyakitkan. Setelah beberapa keterampilan rahasia penyembuhan, tangisan Sword Immortal Yue Hua berubah menjadi lebih tragis. Tubuhnya mengejang dan luka-lukanya tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Mungkin karena pil abadi memiliki beberapa efek atau karena sedikit keterampilan rahasia penyembuhan dari Penatua Agung Akademi, pedang abadi Yue Hua tampaknya telah mendapatkan kembali kejelasan sesaat saat dia melihat ke arah Penatua Agung dengan ekspresi memohon. Ini terlalu menyakitkan. Cepat, bunuh aku dan beri aku kematian secepatnya. Suara pedang abadi Yue Hua sedikit bergetar. Melihat pedang abadi Yue Hua di kaki gunung, para penggarap tersentak dan gemetar ketika mereka mendengar tangisan tragis yang mengerikan. Kutukan abadi.
Itu terlalu menakutkan. Saat dia terkena kekuatan suci yang tiada taranya, tidak ada luka yang bisa disembuhkan. Kalau terus begini, pedang abadi Yuehua tidak akan bisa bertahan lama dan akan disiksa sampai mati karena luka-lukanya. Salah satu dari 3 pedang besar abadi dari domain abadi cakrawala surgawi dan peringkat 9 dari peringkat abadi yang disempurnakan. Tidak kusangka dia akan berakhir dalam keadaan seperti itu hari ini. Ketika para makhluk abadi dan biksu melihat itu, mereka dipenuhi dengan emosi. Awalnya, semua orang merasa kasihan pada si Wunian dan yang lainnya ketika mereka melihat Desolate Martial membunuh mereka dengan satu pukulan. Tapi sekarang, dibandingkan dengan Sword Immortal Yuehua, si Wunian dan yang lainnya mungkin beruntung bisa mati tanpa rasa sakit. Orang lain menghela nafas. Jika dia tahu sebelumnya, pedang abadi Yuehua tidak akan lolos. Dia akan memilih untuk dipukul sampai mati oleh Desolate Martial daripada menderita rasa sakit dan penyiksaan seperti itu. Meskipun Mocking sudah lama tidak senang dengan pedang abadi Yuehua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan lembut ketika dia melihatnya dalam keadaan yang tragis. Sword Immortal Yuehua pernah berkata di depannya, jika Desolate Martial berani muncul di hadapanku, aku pasti akan memotong fasadnya dan menghancurkan mitosnya dengan satu tebasan. Kata-kata itu sepertinya terjadi kemarin. Agak ironis ketika dia mengingat adegan itu. Saat itu, bahkan Sword Immortal Yuehua sendiri tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar bertemu Desolate Martial dan berakhir dalam keadaan seperti itu. Meskipun ada banyak pembudidaya yang hadir, selain Yunzu, mungkin tidak ada orang lain yang tahu mengapa Desolate Martial menargetkan Sword Immortal Yuehua. Sword Immortal Yuehua menargetkan Su Zimo berulang kali dan bahkan bergabung dengan orang luar untuk mencoba membunuhnya. Jika dia membunuh pedang abadi Yuehua secara langsung, dia akan melepaskannya dengan mudah. Satu-satunya cara untuk menghukumnya adalah dengan membiarkannya mati dalam kesakitan dan siksaan. Di sisi domain abadi cakrawala hijau, Lin Luo memandang Sword Immortal Yuehua yang berlumuran darah dan berteriak berulang kali dan sedikit mengernyit. Ibu, apakah tidak ada cara untuk menghilangkan kutukan abadi? Lin Luo bertanya. Ratu abadi Linglong berkata, tentu saja ada. Tapi itu sangat sulit kecuali Yuehua dapat memahami rahasia alam gua surga dan menjadi Raja Abadi. Menilai dari situasinya saat ini, sulit baginya untuk bertahan hidup, apalagi mencoba untuk maju ke alam gua surga. Lin Luo bertanya lagi, hukuman abadi hanyalah kekuatan suci yang tiada taranya. Tidak bisakah Raja Abadi membersihkan dan menekan kekuatan itu? Tentu saja kita bisa. Ratu Abadi Linglong berkata, setiap Raja Abadi yang hadir dapat membersihkan yang abadi. Terkutuklah selama mereka memanggil gua surga mereka. Namun, di saat yang sama, Yuehua tidak akan mampu bertahan dan akan dihancurkan sampai mati oleh kekuatan gua surga. Dao Dharma penghancuran abadi telah menyatu ke dalam setiap luka di tubuh pedang abadi Yuehua. Jika roh esensinya ingin melarikan diri, ia akan terkena kekuatan kutukan abadi. Membersihkan kutukan abadi darinya berarti tubuh, garis keturunan, dan bahkan kutukan abadi akan ditekan dan dihancurkan. Berhenti sejenak, Ratu Abadi Linglong mengubah topik pembicaraan. Namun, tidak ada yang mutlak. Jika ada Raja Abadi yang memilikinya, gua surga memadatkan kekuatan hidup yang tak ada habisnya, mungkin bisa membantunya menghilangkannya. Kutukan abadi dan selamatkan nyawanya. Namun, hanya ada sedikit Raja Abadi yang seperti itu. Setidaknya, aku belum pernah mendengar ada Raja Abadi di dunia surgawi yang memiliki kekuatan seperti itu. Gua Surga, Bab 2614, Tamparan. Tetua Agung dari Akademi memandang ke arah Sword Immortal Yuehua yang kesakitan dengan ekspresi konflik dan ragu-ragu. Dia mengangkat telapak tangannya perlahan tapi telapak tangannya melayang di udara, tidak bisa turun. Membunuh pedang abadi Yuehua dan memberinya kematian cepat sehingga dia tidak tersiksa oleh kutukan abadi mungkin merupakan hasil terbaik baginya. Namun, Sword Immortal Yuehua adalah murid warisan nomor 1 di Akademi dan Grand Elder tidak sanggup melakukannya. Yuehua, jika aku mengirimmu kembali ke Akademi, Master Sekte mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Adapun kotak, Grand Elder Akademi ragu-ragu dan tidak melanjutkan. Dia tidak ingin terus menyerang Sword Immortal Yuehua. Bahkan jika Master Sekte dari Akademi bisa menyelamatkan nyawa pedang abadi Yuehua, dia akan lebih dari setengahnya lumpuh.
Pedang abadi Yue Hua bahkan mungkin lebih rendah dari banyak murid warisan di masa depan, apalagi maju ke alam gua surga untuk menjadi Raja Abadi. Terlebih lagi, pukulan ini akan berdampak besar pada Sword Immortal Yue Hua. Mulai sekarang, gelar pedang abadi Yue Hua di domain abadi cakrawala surgawi dan bahkan seluruh dunia surgawi akan hancur total. Tetua Agung dari Akademi menghela nafas dengan lembut dan merobek kehampaan dengan pedang abadi Yue Hua, kembali ke Akademi Langit dan Bumi. Selain dia, ada lebih dari 100 Raja Abadi biasa dan lebih dari 20 Raja Abadi tertinggi yang mengawasi. Desolate Martial of the Fiend Domain tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bagi Tetua Agung di Akademi, lebih penting menyelamatkan pedang abadi Yue Hua. Di sisi domain abadi cakrawala hijau, meskipun Ratu Abadi Linglong masih duduk agak jauh, tubuh bagian atasnya sedikit tegak dan dia memasang ekspresi muram, tampak tegang. Su Zimo, jika tujuanmu kali ini adalah untuk menekan Cider Immortal, kamu telah mencapai tujuanmu. Anda harus pergi secepat mungkin atau akan terlambat. Ratu Abadi Linglong mengirimkan transmisi suara ke tubuh sejati teratai hijau di sisi domain abadi cakrawala surgawi dan mengingatkan secara diam-diam dengan kesadaran rohnya. Tidak perlu terburu-buru, jawab Su Zimo. Ratu Abadi Linglong sedikit mengernyit dan mengingatkan lagi, kamu harus memahami bahwa sekarang kamu telah melukai dan memaksa kembali Raja Abadi biasa, Raja Abadi tertinggi yang hadir tidak bisa lagi duduk diam. Kamu baru saja bertarung dengan Grand Elder di Akademi. Anda harus tahu bahwa perbedaan kekuatan antara Raja Abadi biasa dan Raja Abadi tertinggi sangatlah besar. Saya melihat bahwa Anda tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam bentrokan Anda dengan Tetua Agung Akademi. Faktanya, saya khawatir Anda malah dirugikan. Su Zimo mengirimkan transmisi suara, memang. Kekuatan tubuh utama Martial Daoku belum cukup untuk melawan Raja Abadi tertinggi. Satu hal lagi, Ratu Abadi Linglong melanjutkan, situasi di sini tidak seperti Lang Feng. Domain abadi kota langit giok. Saat itu, tidak ada Raja Abadi yang menahan benteng dan Anda bisa pergi dengan neraka. Penindasan tripod kapan saja, namun, pada saat ini, Raja Abadi tertinggi yang hadir tidak bisa duduk diam. Lebih lama lagi, jika orang-orang ini bergabung dan menutup kekosongan, Anda tidak akan bisa. Tinggalkan tempat ini meskipun kamu ingin memanggil Hell Suppression Tripod. Menerobos kekosongan. Menyegel kekosongan adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh para ahli Raja Abadi. Ratu Abadi Linglong takut Su Zimo tidak sepenuhnya memahami pro dan kontra, jadi dia mengingatkannya. Karena ahli Raja Abadi dapat menerobos kekosongan, mereka secara alami dapat bergabung untuk menutup kekosongan untuk mencegah ahli Raja Abadi lainnya pergi begitu saja. Setelah 20 Raja Abadi tertinggi yang hadir menyerang dan menutup kekosongan, bahkan jika Ratu Abadi Linglong ikut bergabung, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan tubuh utama Dao bela diri. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan tubuh utama Martial Dao. Su Zimo memasang ekspresi tenang. Terima kasih atas pengingatmu, Senior Linglong. Akan lebih baik jika Raja Abadi tertinggi ini bergabung untuk menutup kekosongan. Saya bahkan takut mereka akan waspada dan tidak berani menyerang badan utama Martial Dao. Ratu Abadi Linglong cerdas dan samar-samar bisa mengatakan bahwa Su Zimo sepertinya menyiratkan sesuatu. Namun, dia tidak bisa langsung memahaminya dan berkata dengan putus asa, kamu membunuh paragon keabadian sempurna dari 2 domain dengan begitu mendominasi dan bahkan melukai beberapa Raja Abadi. Bahkan jika mereka memiliki keberatan, mereka tidak bisa duduk diam dan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Berhati-hatilah. Ratu Abadi Linglong mengingatkan lagi. Di medan perang, badan utama Martial Dao tidak menghentikan Tetua Agung Akademi untuk mengambil pedang abadi Yue Hua. Jantungnya berdetak kencang dan ekspresinya menjadi dingin ketika dia merasakan keributan di belakangnya. Tubuh utama Martial Dao melepaskan kesadaran rohnya dan mengumpulkan sisa Dharmic Dao penghancuran abadi di telapak tangannya, mengubahnya menjadi cahaya merah gelap. Segera setelah itu, dia mundur dan melaju ke arah Immortal Fiend Abyss. Setelah hasil kompetisi sitar antara Cider Immortal dan Fiend diputuskan, Heavenly Wolf mematuhi perintah badan utama Martial Dao dan membawa Qiyu Siluo ke arah domain Fiend. Setelah itu, pertempuran besar terjadi di bawah pohon pembangun dan badan utama Martial Dao melakukan pembantaian. Karena penasaran, Heavenly Wolf berbalik dan melihat ke belakang sambil menuju Immortal Fiend Abyss dengan kecepatan yang sedikit lebih lambat.
Saat badan utama marsial Dao bertarung melawan Tetua Agung Akademi, Zider Immortal Meng Yao, yang awalnya masih terpuruk di tanah dalam keadaan linglung, tiba-tiba tersadar dari pingsannya. Seolah-olah dia langsung sadar kembali. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan menatap Qiu Siluo yang berada di kejauhan dengan rasa cemburu yang mendalam di matanya. Astaga! Dalam sekejap, Meng Yao mengejar Qiu Siluo dengan ekspresi dingin dan mematikan. Ketika Heavenly Wolf melihat Meng Yao mengejar mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat kaget dan berlari menuju Immortal Vien Abyss dengan tergesa-gesa. Namun, alam budidayanya dan Qiu Siluo hanya berada di alam surga abadi. Dalam hal kecepatan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Meng Yao yang berada di puncak alam abadi yang sempurna. Saat dia hendak mencapai Immortal Vien Abyss, Meng Yao menyusulnya. Keterampilan sitarmu tidak bisa dibandingkan dengan milikku sama sekali. Meng Yao memandang Qiu Siluo di belakang serigala surgawi dan merasakan kemarahan yang tak ada habisnya saat dia berteriak, alasan mengapa kamu bisa mengalahkanku adalah karena sitar penuai jiwa. Sitar kuno ini seharusnya menjadi kesempatan bagiku. Selama aku membunuhmu dan mengambil kembali sitar penuai jiwa, aku akan tetap menjadi sitar abadi dan salah satu dari 4 peri besar. Tidak ada rasa takut di wajah Qiu Siluo. Sebaliknya, ada sedikit rasa kasihan dalam cara dia memandang Meng Yao. Apakah kamu benar-benar mengira kekalahanmu disebabkan oleh objek eksternal? Qiu Siluo bertanya dengan lembut. Kata-kata itu menusuk dada Meng Yao seperti pisau tajam. Dia bergidik. Seperti yang dikatakan Qiu Siluo, dia tahu betul di lubuk hatinya yang paling dalam alasan mengapa dia dikalahkan. Dia menyalahkan segalanya pada Soul Reaping Zider karena dia tidak mau menghadapinya. Saya tidak peduli. Meng Yao mengertakkan giginya. Aku ingin mengambil kembali milikku. Meng Yao tidak hanya mengacu pada sitar penuai jiwa, tetapi juga semua kemuliaan dan reputasi yang pernah menjadi miliknya. Mati. Meng Yao menyalurkan buah daunnya dan sebuah lingkaran cahaya muncul di belakang kepalanya. Kesadaran rohnya memadat dan dia melepaskan keterampilan rahasia roh esensi di Qiu Siluo. Saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan menghalangi di depan Meng Yao. Keterampilan rahasia roh esensinya bertabrakan dengan topeng perak di wajah sosok itu dan tampak beriak sebelum menghilang. Badan utama marsial Dao telah tiba. Ketika Meng Yao melihat topeng itu dan melihat sepasang mata yang menyala dengan api ungu di balik topeng perak, ekspresinya berubah dan dia sangat takut hingga dia tidak dapat berbicara. Tubuh utama marsial Dao tanpa ekspresi saat dia mengangkat tangannya dan menamparkan Meng Yao. Cahaya merah menyala di telapak tangannya dan memasuki pipi Meng Yao. Itu adalah sisa dari kutukan abadi. Bab 2615, skema lainnya. Piak, tamparan tubuh utama marsial Dao membuat Meng Yao terbang puluhan kaki jauhnya. Awalnya, Meng Yao mengira dia pasti akan mati. Bagaimanapun juga, dia baru saja menyaksikan metode tubuh perdana Dao bela diri dan dia bahkan bisa membunuh Si Wunian dengan satu pukulan. Bahkan gua surga kecil Raja Abadi pun hancur. Tidak peduli seberapa keras kepalanya, dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan tamparan Desolate Martial. Kotak. Namun, saat dia diterbangkan, telinganya berdengung dan penglihatannya kabur. Dia menenangkan diri dan duduk. Dia belum mati. Iblis seperti Desolate Martial benar-benar tahu cara menghargai wanita. Seketika, pikiran Meng Yao dipenuhi dengan pikiran. Namun, dia segera menyadari sesuatu yang tidak biasa. Banyak pembudidaya di sekitarnya memandangnya dengan aneh dengan sedikit rasa takut dan kasihan. Beberapa kultivator bahkan tidak mau menatap matanya dan menghindarinya. Saat itu, Meng Yao akhirnya merasakan sakit yang merobek di pipinya. Secara naluriah, dia menyentuhnya dan telapak tangannya dipenuhi darah. Luka dangkal seperti itu sama sekali tidak berpengaruh pada Dewa Sempurna. Meng Yao menyalurkan buah esens spirit Dao dan mengedarkan garis keturunannya, ingin menyembuhkan luka di pipinya. Namun, dia segera menyadari bahwa luka di wajahnya tidak dapat disembuhkan. Bahkan setelah dia mengonsumsi pil abadi dalam jumlah besar, tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Meski aliran darah dari lukanya telah berhenti untuk sementara waktu, masih ada bekas luka yang mengancam di wajahnya. Dagingnya yang merah cerah terbalik dan wajah cantik awalnya benar-benar terkoyak. Siapapun yang melihat wajah itu hanya akan merasa takut dan pasti tidak akan mengasosiasikannya dengan 4 peri agung surgawi. Pada saat itu,
Meng Yao akhirnya mengerti mengapa para pembudidaya di sekitarnya memandangnya dengan aneh. Dua alasan mengapa dia bisa menjadi salah satu dari 4 peri besar adalah karena keterampilan sitarnya yang luar biasa dan wajahnya yang sangat cantik. Itu juga alasan mengapa dia bangga. Tapi sekarang, Desolate Martial of the Fiend Domain telah muncul dan menghancurkan 2 elemennya yang paling berharga. Semua orang tahu di dalam hati bahwa apa yang baru saja dilakukan Desolate Martial bahkan lebih mengerikan daripada membunuh Zider Immortal Meng Yao secara langsung. Hasil ini adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian bagi Meng Yao. Kenyataannya, setelah kutukan abadi terkena keterampilan rahasia Tetua Agung Akademi dan lebih dari separuhnya diserap oleh pedang abadi Yue Hua, tidak banyak kekuatan yang tersisa di Dao Dharma. Meski begitu, hal itu meninggalkan bekas luka yang tidak dapat diperbaiki di wajah Meng Yao. Kamu telah menghancurkanku. Mengapa? Kenapa kamu begitu kejam padaku? Aku sama sekali tidak berselisih denganmu. Meng Yao duduk di lumpur dengan rambut acak-acakan dan ekspresi bingung. Dia bergumam pelan dengan mata lesu. Pukulan padanya kali ini terlalu hebat. Faktanya, badan utama seni bela diri bahkan mematikan peluangnya untuk kembali. Kecantikan dan sitar Dao yang dia andalkan dilumpuhkan oleh tubuh utama marsial Dao. Dia kehilangan semua martabatnya hari ini dan kejayaan masa lalunya lenyap begitu saja. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia jatuh dari alasnya yang tinggi dan perkasa ke dalam jurang maut di mana dia tidak bisa melihat cahaya siang hari. Saat itu, di sisi lain, Thunder Monarch Heavenly Wrath bergegas mendekat ketika dia melihat Qiyu Siluo dalam bahaya. Namun, pada saat dia tiba, badan utama marsial Dao sudah berurusan dengan Meng Yao. Zimo, ayo pergi. Masalah hari ini telah berakhir. Feng Chantian melihat kelompok Raja Abadi di seberangnya dan merasa tidak nyaman saat dia mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Meskipun dia tidak takut, dia tidak ingin mati di sini dengan bodohnya. Di masa depan, dia akan berusaha keras untuk kembali ke domain abadi Cakrawala Surgawi dan membalas dendam pada Raja Jin dan ahli warisnya. Saudara Feng, bawa mereka kembali dulu. Nada tubuh utama marsial Dao tenang, seolah-olah dia tidak menyadari adanya bahaya. Kita akan pergi bersama. Feng Chantian bersikeras. Badan utama marsial Dao berkata, bawa Serigala Surgawi dan Qiyu Siluo kembali ke sisi lain terlebih dahulu. Ingat, jangan menyerang apapun yang terjadi nanti. Anda, Feng Chantian tahu bahwa sepertinya ada makna yang lebih dalam dari kata-kata badan utama marsial Dao. Dia tidak bertanya secara detail dan hanya mengangguk. Dia memimpin Heavenly Wolf dan Qiyu Siluo untuk melompati Immortal Fiend Abyss dan kembali ke Fiend Domain. Apakah Master Sekte belum kembali? Mata Gu Tongyu tampak melankolis dan khawatir. Feng Chantian merenung sejenak. Master Sekte seharusnya punya motif lain. Kita lihat saja. Jangan bertindak gegabah. Di bawah pohon pembangun, 200 paragon abadi sempurna dari domain abadi 9 Cakrawala dan Tanah Suci Kebahagiaan mengambil kesempatan untuk membubarkan diri dan melarikan diri jauh. Hanya ada beberapa orang yang tetap berada di tempat. Di antara mereka adalah 3 peri besar, buku abadi Yunzu, lukisan abadi Mo King dan abadi catur Junyu. Tubuh utama marsial Dao berjalan perlahan menuju pohon pembangun. Para raja abadi diam-diam terkejut dan merobek kekosongan satu demi satu, menghalangi di depan badan utama seni bela diri. Mereka waspada dan gugup. Semua raja abadi menyaksikan apa yang terjadi sebelumnya. Satu pukulan dari badan utama marsial Dao menghancurkan gua surga dari 5 raja abadi. Seberapa jauh Desolate Martial telah berkembang? Banyak raja abadi dapat dengan jelas mengatakan bahwa Desolate Martial tidak memiliki aura alam gua surga. Namun, kekuatan yang dia keluarkan bahkan melebihi raja abadi biasa. Di puncak pohon pembangun, 20 raja abadi tertinggi saling bertukar pandang dan berdiri perlahan, memancarkan kekuatan luar biasa yang melonjak. Ratu abadi Linglong melirik Su Zimo dari domain abadi Cakrawala Surgawi. Pada saat itu, Su Zimo memasang ekspresi tenang, seolah-olah dia tidak merasakan bahaya apapun. Jika kamu ingin pergi, ini adalah kesempatan terakhirmu. Ratu abadi Linglong ragu-ragu sejenak dan mau tidak mau mengirimkan transmisi suara dengan pengingat lainnya. Dia tidak bisa mengetahui segalanya tentang tubuh utama marsial Dao dan dia juga tidak bisa menebak niatnya. Jangan khawatir, senior. Suara Su Zimo tenang dan dia tidak menjelaskan lebih lanjut.
Badan utama marsial Dao memandang ke-20 Raja Abadi tertinggi di puncak pohon pembangun dan tiba-tiba berkata, mengapa? Apakah Raja Abadi tertinggi dari dua domain siap menyerang? Pangeran Kince dari domain Abadi Cakrawala Agung menjadi lumpuh dan Raja Abadi Malam Panjang sangat marah. Pada saat itu, tatapannya gelap saat dia berkata perlahan, Desolate Martial, beraninya kamu datang ke 9 Cakrawala. Temui dan mulai pembantaian. Jika kami membiarkanmu pergi hidup-hidup, kemana harga diri kami akan pergi? Itu benar. Raja Abadi King yang meninggikan suaranya dan berkata, kamu mengaku sebagai iblis sempurna namun pada kenyataannya, kamu sudah menjadi ahli Raja Abadi yang dapat mengalahkan mereka yang memiliki gua surga kecil. Tidak akan dianggap penindasan jika kami menyerangmu. Desolate Martial, kamu tidak perlu mencoba melarikan diri dari tempat ini. Raja Abadi Ciping mencibir, saya tidak keberatan memberitahu Anda bahwa kekosongan di sini telah kami tutupi. Bahkan jika kamu memanggil Hell Suppression Tripod, kamu tidak akan bisa melarikan diri kembali ke Avicii. Amitabha, Raja Surgawi Luosen dari Tanah Suci Kebahagiaan mengatupkan kedua telapak tangannya dan melantunkan proklamasi Buddha dengan lembut. Desolate Martial, tripod penindas neraka yang Anda miliki adalah benda suci dari biara Buddha. Sudah waktunya bagi Anda untuk mengembalikannya kepada pemilik sahnya hari ini. Tripod penekan neraka adalah senjata kaisar-kaisar agung tak terbatas dan terkait dengan Avicii. Bahkan Raja Abadi dari 9 Cakrawala wilayah abadi ingin mengambilnya sendiri, apalagi Raja Surgawi dari Tanah Suci Kebahagiaan. Terlebih lagi, ketika mereka melihat tubuh utama seni bela diri melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan, imajinasi para Raja Abadi menjadi liar dan mereka berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan Avicii. Baiklah, mata tubuh utama marsial Dao bersinar dengan api ungu dan semangat juangnya melonjak saat dia berkata perlahan, ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk merasakan kemampuan Raja Abadi tertinggi dari dua domain.